Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Irawan bersama teman-teman LKK PKB Kabupaten Jemberana membuat program baru dengan nama Podcast Suara PKB Suara Jemberana. Dan pastikan hari ini akan tayang dalam episode pertama dan akan menghadirkan tokoh inspiratif PKB yang akan menyajikan cerita-cerita pengalaman beliau. Dan hari ini siapakah dia, tokoh yang kita hadirkan? Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Bapak Haji Sajidin dengan istri Ibu Haji Siti Ulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah hari ini podcast Suara PKB hadir mengundang panjenengan berdua untuk bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman, sekaligus nantinya bisa menginspirasi tokoh-tokoh muda Kabupaten Jemberana, sekaligus membawa pengalaman bagi kita semua. Sebelumnya sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Bu Haji sehat juga. Luar biasa, terlihat nampak kompak dengan pakaiannya ala-ala pink seperti itu. Nah, baik Pak Haji, dari banyaknya pengalaman Pak Haji sebagai anggota dewan dan merintis pengalaman sejarah politiknya, lebih-lebih bahwa pasangan ini adalah pasangan yang memiliki pengalaman luar biasa di dunia politik Kabupaten Jemberana. Nyonya pernah menjadi 2 kali anggota dewan. Pak Haji sendiri juga 2 kali, dan sebelumnya dulu pernah menjabat menjadi perbekal di kelurahan atau desa Tegal Badeng Timur. Apa kiat-kiat Pak Haji dan istri untuk memotivasi sehingga langgengnya pasangan ini dalam berpolitik, sehingga masyarakat masih punya semacam kekuatan untuk memilih dan mempercayakan suaranya kepada Pak Haji. Gimana Pak Haji? Oke, terima kasih Pak Edi. Jadi karir politik saya mulai sejak usia 33 tahun. Masih muda, relatif muda Pak Haji ya. Jadi pada saat itu saya menjadi perbekal. Perbekal ya. Pada saat itu di usia 30 itu Pak Haji ya. Usia 33. Jadi kita tahu pada saat itu di Jemberana kita punya anggota dewan dari PKB, yaitu Bapak Haji Amin, dilanjutkan dengan Pak Haji Tafsil. Okay. Nah, pada saat itu kita bagaimana PKB ini biar tetap punya kursi minimal tetap atau nambah. Nah, itu pertimbangan awal. Jadi pada saat itu karena saya baru menjabat 8 bulan periode kedua, perbekal maksudnya. Iya. Jadi saya diajak berpolitik oleh teman-teman PKB. Ditawarkan. Jadi saya menolak karena saya belum kepikiran untuk terjun ke dunia politik praktis ya. Ya. Jadi saya berpikir, wah, kalau saya menjadi calon atau menjadi caleg itu berarti saya akan meninggalkan amanat yang diberikan kepada masyarakat. Dengan pertimbangan posisi jabatan sebagai lurah ya. Nah, akhirnya karena pertimbangan saya seperti itu, saya tidak mencalonkan diri. Nah, beberapa hari datanglah sesepuh PKB untuk minta istri saya. Termasuk juga pada saat itu support dari Pak Winasir. Jadi jujur dunia politik saya harus berguru dengan orang tua di Jemberana. Nah, akhirnya pada saat itu dengan pertimbangan tokoh-tokoh PKB Jemberana, karena saya tidak mau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, mereka minta istri saya. Jadi begitu beliau minta istri saya, itu pun belum saya putuskan. Akhirnya istiharah dulu. Dulu. Ya, kita istiharah dulu, akhirnya baru kita putuskan. Dan pada saat itu
istri saya sebagai pengurus PKK PKK. yang tidak tahu nol sekali masalah politik. politik. Ya. Nah, akhirnya kita coba diskusi dengan Pak Bupati pada saat itu, Pak Winase, ya. Beliau yang banyak memberikan masukan support. Nah, jadi akhirnya kita terjun lewat istri saya. Nah, alhamdulillah pada saat itu kita bisa pada saat itu kan sudah mulai suara terbanyak, bukan pakai nomor urut. Nah, pada saat itu istri saya nomor urut 3. Bertiga ya. Nah, pertengahan jalan keluar putusan MA bahwa yang menyatakan bukan lagi nomor urut, tapi suara terbanyak. Nah, alhamdulillah pada saat itu istri saya suara terbanyak di antara teman-teman yang lain. Nah, akhirnya alhamdulillah terpilih. Ya. Berarti begitu sejarah singkat terkait dengan Bu Haji. Nah, sekarang dari versi Bu Hajinya nih. Nah, Bu Siti Ulfa ini kita tahu beliau latar belakangnya bukanlah politik awalnya kan begitu. Karena dorongan sang suami, istiharoh dan dukungan tokoh-tokoh PKB kala itu plus support dari Bupati saat itu yaitu Bapak Winase. Akhirnya Bismillah waktu itu ya. Apa ada perasaan gimana saat itu Haji? Kok tiba-tiba tidak paham politik, diperintah oleh seorang suami tercinta yang kebetulan saat itu adalah seorang perbekal. Gimana Bu Haji perasaannya gara gitu Bu Haji? Ya, perasaannya sih kaget gitu. Kaget ya Bu Haji? Karena saya seorang ibu rumah tangga, pengalamannya belum ada, hanya di lingkungan Tegal Badang aja. Ya saya mengikuti, pikiran terlalu tegang. Politik itu kita tidak ada sekolahnya, kita belajar bisa nanti kita ya tahu bagaimana cara berpolitik. Ya saya ikuti aja gitu. Dengan sendirinya berkembang Pak ya. Alhamdulillah dibimbing oleh suami, apapun itu masukannya saya selalu bertanya masukan dari suami. Dan alhamdulillah akhirnya terpilih Pak ya. Terpilih. Dua lagi juga. Nah, artinya bahwa kepercayaan masyarakat saat itu di era Bu Haji itu beliau tidak hanya satu kali menjadi anggota dewan, artinya 2 periode. Bayangkan sosok perempuan dari awalnya tidak paham tentang politik, akhirnya banyak belajar dari pengalaman step by step, belajar dari senior-senior PKB kala itu dan tokoh Jembrana, khususnya Bapak Winase sangat berjasa kepada karir beliau di politik. Nah, sekarang pertanyaannya Bu Haji, ketika melihat sosok Haji Sajidin sebagai suami kala itu ya, perbekal iya, tokoh pemuda, karena kita tahu pada saat itu menjadi seorang perbekal tidak mudah di usia yang relatif muda Pak Haji ya, 30 tahun Pak Haji. Ya. Yang kita tahu kultur masyarakat Tegal Badeng Timur ini tidak hanya dihuni oleh umat Muslim, tapi juga ada kombinasi umat Hindu. Kepercayaan yang luar biasa itu bagaimana Bu Haji menghadapi sosok suami yang masih muda, tapi potensi pengalamannya, perjuangannya di desa dengan pengaruh lingkungannya yang relatif dinamikanya luar biasa. Gimana kepercayaan itu Ibu Haji tanamkan pada sosok suami? Saya percaya pada suami saya, beliau tidak pernah memilih atau membedakan suku. Perbedaan itu ya, perbedaan dia disamaratakan antara Hindu, Kristen, Muslim selalu disamakan. Bantuan pun selalu disamakan, tidak pernah ada perbedaan. Mungkin itu yang membuat simpati masyarakat. Akhirnya ya kita seperti ini jadi anggota terpilih lagi yang kedua. Mungkin itu salah satu petik ilmu yang kita peroleh dari beliau berdua, bahwa tidak menyampingkan dan tidak terlalu membedakan antara ras, suku, dan agama dalam suatu wilayah politik itu sangat penting. Jadi kebersamaan itu yang bisa kita petik dari dua tokoh pasangan yang luar biasa romantis ini. Nah, sedikit mengulik terkait dengan pribadi. Ya, ini ke pribadi dulu. Dulu ketemunya di mana Bu Haji? Saya tahu Bu Haji ini adalah sosok wanita kelahiran desa kampung dari
timur sana, timur kecamatan yang ada di Kabupaten Jemberana, yaitu tepatnya di Mendoyo, ya Sumbul. Sementara Pak Haji orang Tegal Badeng di Kecamatan Negara. Ketemunya sejarahnya gimana, Bu Haji? Ya. Sosok yang begitu. Ya, waktu itu saya satu sekolah dengan Oh, satu sekolah. di Karangasem. Oke. Ya, tidak sih pacaran, Tidak sudah pacaran. tamat itu baru. Gitu. Cinloknya di mana, Pak? Ya, di sekolah. rumah. Di sekolah. Oh, di rumah, Pak. Bukan di sekolah, di rumah sudah tamat gitu. Ya sambil jalan gitu. Mungkin sudah Ternyata jodoh. takdirnya menjodohkan Bu Haji. Rumit sebetulnya. Rumit. Nah, pastinya dalam perjalanan hidup Pak Haji, Iya. Bu Haji, ada cerita suka duka. Apa lebih-lebih tidak sekedar menjadi sosok kepala rumah tangga, tapi beliau Pak Haji ini juga menjadi sosok panutan masyarakat kala itu kan. Sulit nggak Bu Haji ngadapin sosok Pak Haji ini? Ya sulit, enggak sulit. Nanti ada problem di luar, sedikit tidak ya kena semprot. Risikonya Pak ya. Pahami juga gitu, ya sabari gitu. Kita beri masukan biar jangan tegang, Tegang, kita ya, tahu ya. di bawah itu gimana. Yang mengenai politik tadi, Iya. saya kan sudah terpilih yang pertama. Iya. Saya bilang kepada suami, Pak, sudah yang habis masa jabatan yang pertama, gimana kalau Bapak yang maju? Kan jabatan perbekal sudah habis. Sudah habis. Nah, waktu itu jawaban beliau, ada usaha kamu aja dulu lagi biar 2 kali. Berarti gitu. kepercayaan itu Ya, tetap muncul. Suami yang bilang kamu aja dulu biar 2 kali jadi gitu. Oh gitu. Ya dah. Ya alhamdulillah terpilih lagi gitu ya, sudah janjinya 2 kali saya mundur, suami lagi maju. Alhamdulillah. Ini versi Bu Haji kan. Bu Haji mana suka tidak suka harus suka kan gitu. Nah, sekarang versinya Pak Haji nih. Punya sosok istri, menjadi anggota dewan 2 periode lagi. Kita tahulah politik bagaimana Pak Haji. Sering ditinggal, sosok perempuan, kekhawatiran Pak Haji kala itu kok pasrah. Istri menjadi anggota dewan dengan dinamika politiknya, aktivitas politiknya. Gimana Pak Haji? Jujur, saya waktu itu satu sisi Cenut-cenut Pak Haji. ya, satu sisi menjadi kepala Perbekal, desa ya. atau perbekal, satu sisi juga jadi anggota dewan dari kantor desa. Desa ya. Jadi apapun yang perlu disampaikan, apapun yang perlu diputuskan di anggota dewan melalui fraksi PKB pada saat itu, kita komunikasi lewat HP. Nah, jadi begini Pak Edi, pada saat itu periode kedua, jadi istri saya periode kedua, saya berakhir 2013, jadi saya istirahat itu nggak sampai 1 tahun. Jadi 2014 kan ada pemilihan. Jadi jedanya nggak lama. Ya, nggak lama. Nah, kalau masalah kewaswasan terhadap istri, sosok perempuan lah ya, di lembaga itu, jadi saya mencoba melepas dalam artian bagaimana kiprah mereka selama saya tidak kontrol. Jadi saya coba, tapi saya komunikasi dengan teman sesama PKB, bagaimana kiprah istri saya. Nah, padahal apa yang saya sampaikan tadi, satu sisi saya selaku kepala desa, satu sisi anggota dewan dari kantor desa. Ya, jadi memberikan informasi melalui elektronik HP. Nah, ya kala itu. Jadi saya akhirnya dengan kontrol lewat HP, penyampaian lewat HP, akhirnya saya coba menanyakan dengan teman yang se-PKB, yang se-fraksi. Jadi alhamdulillah pada saat itu istri saya bisa mengikuti bagaimana teman-teman legislator yang lain. Itu Pak Edi. Terus begini Pak Haji, adakah kala itu pesan-pesan khusus ya yang dititipkan kepada Bu Haji agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab beliau menjadi anggota dewan? Mungkin ada kiat-kiat khusus, apa itu Pak Haji? Ya, Kiat-kiatnya Pak Haji. Jadi begini Pak Edi, saya pada saat itu jujur, saya jadi kepala desa pun saya orang yang paling takut dengan hukum. Yang pertama. Melanggar hukum, ya, melanggar hukum. Orang yang paling takut dengan melanggar persoalan hukum. Ya, persoalan.
Jadi saya selalu pesan sama istri saya, jangan sekali-sekali melaksanakan apapun, termasuk juga masalah keuangan yang bukan hak kita. Nah, Itu luar yang biasa, pertama. Pak. Kedua, bahwa kita ini PKB. Slogan PKB adalah membela yang benar. Jangan sampai nanti ibu di legislatif itu nanti mencoreng nama PKB. Ya alhamdulillah 10 tahun, 2 periode istri saya di sana selesai dengan duduk tidur nyenyak, tidak ada persoalan hukum atau persoalan lainnya. Nah itu Pak Edi. Jadi yang saya tekankan adalah bagaimana kita jangan sampai menyerempet hukum. Nah itu pesan saya terhadap istri saya. Artinya tidak sekedar semacam dorongan dari Pak Haji untuk mendukung Bu Haji menjadi anggota dewan kala itu, tapi petuah-petuah amanah-amanah itu tetap selalu diberikan oleh Pak Haji, sehingga Bu Haji langgeng sampai 2 periode. Nah, akhirnya estafet kepemimpinan atau estafet politik di DPRD itu dilanjutkan oleh Pak Haji. Nah, orang banyak bertanya-tanya, luar biasa dua pasangan ini. Pasca Bu Haji lanjut ke Pak Haji, dan itu sukses ternyata, bahkan sampai 2 periode ini. Nah, itu gimana ceritanya Pak Haji? Kok sempat Bu Haji bilang tidak usah dah, tahu-tahu mau akhirnya Pak Haji. Ya gimana Pak? Mungkin Bu Haji dulu, Bu Haji dulu. Gimana Bu Haji pada saat itu? Ini kalau kita kan dipilih oleh masyarakat. Iya betul. Tentu perhatian penuh masyarakat itu harus. Betul. Apa yang harus kita berikan atau janjikan. Tidak sih, janji saya harus gini begitu. Tergantung apa maunya dia masyarakat. Artinya janji tidak muluk-muluk gitu Pak ya. Tidak muluk-muluk, yang pasti dipenuhi. Disesuaikan kebutuhan masyarakat kala itu. Pada masyarakat, biar tidak kita rawat pemilihnya itu jangan sampai beralih ke yang lain. Gitu. Ya, seperti itu kita rawatnya, pokoknya jangan beralih ke yang lain. Kita tetap berkomunikasi. Artinya dasar kepercayaan masyarakat itulah akhirnya Bu Haji karena sudah merasa mungkin kala itu sudah cukup untuk mengabdi di dunia politik dan bisa dilanjutkan oleh Pak Haji, biar fokus Bu Haji di rumah tangga begitu Pak Haji ya. Akhirnya diestafetkan oleh Pak Haji. Nah, Pak Haji kok berani nih? Sudah biasanya kalau orang sudah 2 periode itu untuk beranjak ke berikutnya itu biasanya agak ketar-ketir ya. Tapi yakin Pak Haji ya dari itu ya. Gimana ceritanya Pak Haji? Berani nerima tawaran itu Pak Haji? Jadi saya punya program semenjak saya jadi kepala desa. Saya kepala desa, istri jadi legislatif. Jadi kita punya program yang menyentuh masyarakat. Contoh, setiap ada yang melahirkan, kita selalu memberikan bantuan. Sampai mereka, ya kalau kita gampang-gampangan, melahirkan, nikah, sampai meninggal pun kita berikan perhatian. Nah contoh sampai sekarang, program itu tetap jalan. Ya, jadi yang meninggal kita kasih beras 1 kintal, plus aqua, plus sangu itu sebesar 500.000. Apapun umatnya itu aja. Apapun umatnya. Luar biasa berarti. Jadi baik itu umat Islam, umat Kristen, umat Buddha. Ya umat Buddha juga ada ya. Itu pertama. Kedua, khusus untuk umat Hindu, setiap galungan kita berikan mereka. Support. Jadi kita tidak munafik karena dulu awalnya mereka tidak melihat partai, mereka hanya melihat figur. Jadi awalnya mereka ingin punya legislatif. Nah, dengan adanya mereka ingin punya legislatif, saudara-saudara kita umat Hindu, nah dengan itulah setiap galungan kita berikan mereka untuk sekedar membeli daging untuk kelengkapan mereka di hari raya. Kebahagiaan. Nah, kalau di umat Islam, saya rutin tiap tahun itu menjelang hari raya, saya siapkan beras itu 5 ton. Luar biasa. 5 ton itu sudah berlalu dari semenjak saya kepala desa sampai hari ini. Rutin berarti aja. Rutin. Setiap tahun. Dan saya sebelum teman-teman punya kendaraan untuk masyarakat, saya semenjak jadi perbekal sudah punya kendaraan untuk masyarakat. Operasional masyarakat
yang dipakai oleh masyarakat. Itu kami tidak pernah memandang bulu. Yang terpenting tidak barengan pakainya karena kendaraan kan cuma satu. Nah itu kedua, khusus juga untuk umat Islam, karena kita juga punya bansos pada saat itu, baik itu perbekal istri saya selaku anggota legislatif. Untuk umat Islam itu hampir semua pesantren, musola, masjid kita kasih bantuan melalui dana bansos saya selaku anggota, selaku perbekal dan istri saya selaku anggota legislatif. Nah selanjutnya, jadi kami punya wilayah ini 4 desa. Jadi 4 desa ini semua muslimat, semua bapak-bapak pengurus anggota RK. Kita berikan baju seragam. Luar biasa. Jadi bahwa kita ingin tampil beda. Inilah legislator PKB yang memberikan nuansa beda. Jadi ibu-ibu muslimat punya baju seragam sendiri, bapak-bapaknya RKA punya baju seragam sendiri. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi kalau saya artikan bahasa masyarakat itu bagaimana dia takut kehilangan anggota DPR begitu. Akhirnya dampak itulah masyarakat mencintai Pak Haji. Gitu jadi dia seolah-olah jangan sampai Pak Haji berhenti. Nah, jadi dia sudah mulai berpikir kalau sampai kita tidak punya anggota DPR, siapa lagi nanti yang bisa ngawal? Ya itu pasti seperti itu. Jadi nanti ini akan tidak ada, ini akan tidak ada, seperti itu. Nah itulah Pak Edi. Jadi pengalaman saya, termasuk juga Pak Edi, kita di 4 wilayah dapil yang basis kita PKB, betul-betul kita rawat. Baik dari segi kesehatan, kesenian, ya termasuk guru-guru ngaji Pak Edi. Guru-guru ngaji itu saya siapkan per desa, itu 1 dokter. Nah, jadi guru ngaji tinggal datang ke salah satu dokter, mereka tinggal datang tidak usah bayar, nanti dokter itu kirim siapa yang berobat kirim ke saya, nanti kita yang bayar. Artinya program-program ini sudah berjalan sejak lama. Sudah. Artinya tidak baru-baru ini aja, sudah lama. Jadi makanya saya tidak pernah mengekspos Pak Edi. Ya, karena jujur saya elektronik ini. Ya, ini mungkin momen yang luar biasa sebagai wujud informasi sekaligus bisa menginspirasi tokoh-tokoh yang lain, khususnya tokoh-tokoh muda politik kita agar mengikuti jejak-jejak Pak Haji dan Bu Haji itu. Nah, mungkin santai dulu kita ngopi nih, Bu Haji. Bu Haji kopinya mana, Bu Haji? Kue, nah, nyantai. Cuman luar biasa, sahabat-sahabat, dari sosok 2 tokoh ini dapat menginspirasi kita semua bahwa perjalanan karir beliau tidaklah mudah ternyata. Dari kepala desa sampai lika-liku perjalanan politik di legislatif, memang kita akui beliau panjang perjalanannya. Jadi kalau Anda ingin berpolitik dengan baik, memang butuh proses yang tidak mudah. Nah, contohnya beliau inilah, lika-likunya ada saja, mulai soal pribadi, soal di masyarakat, campur aduk semua. Maka butuh mental yang kuat yang telah digambarkan oleh beliau. Prinsipnya sabar. Ya. Baik, sahabat-sahabat, itu sekelumit di episode pertama podcast kita bersama 2 pasangan ini. Pasangan romantis, sosok politisi PKB. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dari perjuangan 2 tokoh ini. Demikian. Ada tambahan lagi? Ya, silakan. Saya pesan. Ada pesan-pesan. Jadi saya usia sekarang sudah 57. Wah, istri masih muda Pak Haji. Istri sudah 56. Nah, jadi saya pesan kepada generasi muda, jangan bosan-bosan berbuat baik. Itu karena saya dulu tidak pernah, dan istri saya tidak pernah bercita-cita menjadi seorang legislator. Ya, jadi berbuat baik. Karena saya dulu pernah menjadi ketua remaja masjid, ketua Karang Taruna. Jadi olahraga semua saya.
Jadi sepak bola, voli, karena kebetulan saya juga orang olahragawan, jadi semua itu saya urus, Pak. Jadi tanpa pamrih, tanpa ada niat apa-apa. Nah, begitu kita ada momen-momen pemilihan perbekal pada saat itu, tanpa kita menaikkan tangan atau meminta, masyarakat yang datang, Pak. Jadi mereka tahu figur kita. Makanya pesan saya kepada generasi muda, berbuat di masyarakat, enggak usah berpikir macam-macam dulu, nanti masyarakat yang menilai. Yakin dan percaya seperti itu. Inilah pengalaman hidup saya. Jadi semua itu masyarakat yang menilai. Jadi semua pada saat itu olahraga, saya selaku ketua STT, STT Karang Taruna, saya selaku ketua pada saat itu. Jadi masyarakat tahu basic kita, tahu kita. Jadi begitu ada pencalonan, kita tidak pernah naikkan tangan, Pak. Jadi mereka yang menunjuk kita. Nah, itu pengalaman hidup saya. Dapat kita petik dari kutipan yang beliau sampaikan bahwa selalu berpikir positif dan berbuat baik. Berbuat dulu. Lelah itu pasti. Nanti hasil terbaik akan kita dapatkan ketika masyarakat menilai kebaikan-kebaikan gitu. Terima kasih. Kita kembali nanti kepada episode berikutnya dengan narasumber lainnya, dan nanti pasti akan ada episode kedua tentang pengalaman Pak Haji Sajidin dan Bu Haji. Nah, demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam PKB. Salam PKB.